Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, undangan yang hadir di sini maupun secara virtual yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita dapat hadir dalam rangka mengikuti acara Musrenbang RKPD Kabupaten Bogor tahun 2023 Kecamatan Dramaga. Salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para keluarga serta pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, mohon izin saya akan memperkenalkan dulu. Nama saya Yani Nurhayani, bertugas di SD Ciherang 1 dan SDN Cilubang 1. Izinkanlah saya akan memandu dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Kecamatan Dramaga untuk perencanaan tahun 2023 dengan tema Membangun Masa Depan Kabupaten Bogor dengan Pancakarsa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban. Hadirin yang kami hormati, susunan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini sebagai berikut. Diawali dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars Tegar Beriman. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Bupati Bogor, dilanjutkan dengan arahan teknis Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Bogor, kemudian doa, dilanjutkan lagi dengan penyampaian permasalahan dan isu strategis kecamatan oleh Camat Kecamatan Dramaga. Kemudian penandatanganan berita acara, nanti penandatangan berita acara dari asisten atau staf ahli, kemudian Bapeda Litbang, kemudian para kepala desa, kemudian Kepala UPT Kesehatan, Kepala UPT Jalan dan Jembatan, dan tentunya dengan Camat Kecamatan Dramaga. Kemudian ada tadi penandatanganan berita acara, dan sebelum acara ditutup ada launching budaya kerja Kecamatan Dramaga. Nanti akan saya sampaikan. Kemudian acara itulah yang akan kita laksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan kita ada dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dimohon berdiri mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Mars Tegar Beriman.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sambutan Bupati Bogor yang akan disampaikan oleh Camat Kecamatan Dramaga kepada Bapak Teni Ramdhani SSTP MA disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan DPRD Kabupaten Bogor, hadir Pak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Bapak Haji Romli yang saya hormati. Yang saya hormati yang mewakili Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Bogor, hadir Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Ibu Rahmi Eshut MSI. Yang saya hormati para tokoh alim ulama se-Kecamatan Dramaga, hadir para pimpinan UPT Wilayah Kerja Kecamatan Dramaga. Yang saya hormati Kapolsek Dramaga Bapak AKP Agus. Yang saya hormati mewakili tokoh masyarakat Kecamatan Dramaga, hadir Bapak Haji Wasto. Ketua Abdesi Kecamatan Dramaga beserta Kepala Desa se-Kecamatan Dramaga, Ketua TPPKK Kecamatan Dramaga beserta Ketua TPPKK dan pengurus kecamatan maupun desa se-Kecamatan Dramaga, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Mohon izin sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan sambutan Bupati Bogor dalam acara musyawarah perencanaan pembangunan RKPD di Kecamatan tanggal 24 Januari 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan DPRD, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Yang saya hormati
para asisten dan staf ahli, para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor, serta Bapak Ibu hadirin Forum Komunikasi Kecamatan Dramaga, para kepala desa sekecamatan Dramaga, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, ketua kelompok masyarakat, ketua RT RW sekecamatan Dramaga, beserta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat bersama-sama hadir secara langsung dalam acara Forum Tahunan Musrenbang Rencana Kerja Daerah di Kecamatan Dramaga untuk perencanaan tahun 2023. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan dan teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, waktu bergulir cepat dan kini kita memasuki perencanaan akhir periode tahun 2018-2023. Di masa kepemimpinan saya, Ade Yasin bersama Bapak Iwan Setiawan selaku Bupati dan Wakil Bupati Bogor. Tahun ini kita akan melaksanakan APBD 2022 sekaligus merencanakan APBD tahun 2023. Di tengah 19 berbagai upaya ditempuh untuk tetap fokus pada pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan. Karena anggaran daerah banyak digunakan untuk penanganan COVID-19 dan percepatan vaksinasi. Di sisi lain, sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer juga mengalami penurunan, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta. Oleh sebab itu, prinsip dalam penggunaan anggaran penting untuk dipedomani dalam perencanaan tahun 2023, baik perencanaan yang bersifat partisipatif, teknokratif, politis, bottom up, ataupun secara top down. Hadir peserta Musrenbang yang saya hormati, Musrenbang RKPD di Kecamatan Dramaga ini merupakan kesempatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan kebutuhan wilayah yang mendukung target kinerja daerah. Saya harap para camat dapat menelaah usulan prioritas tahun sebelumnya yang belum terlaksana akibat keterbatasan anggaran daerah agar diusulkan dan disepakati kembali, dan masyarakat dapat turut mengawal dengan seksama seluruh kesepakatan yang tertuang baik dalam dokumen maupun dalam SIPD. Tema pembangunan tahun 2023 adalah membangun masa depan Kabupaten Bogor dengan pancakarsa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadaban. Sehingga pesan saya di akhir periode tahun 2023 kita dapat meminimalisir usulan baru, fokus pada prioritas yang belum terrealisasi di samping kegiatan tanggap bencana COVID-19 dan pemulihan ekonomi, serta usulan tidak berkembang pada hal-hal di luar visi dan misi Kabupaten Bogor sesuai target akhir periode RPJMD 2018-2023. Saya juga meminta kepada masyarakat untuk berbesar hati apabila masih terdapat usulan yang belum terakomodir karena keterbatasan anggaran. Apapun yang menjadi kesepakatan bersama, hendaknya dapat diterima dan tetap semangat dalam membangun demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Hadirin sekalian yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat melaksanakan Musrenbang. Semoga akan melahirkan kesepakatan dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat, serta semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi, memberikan kekuatan, kemudahan, petunjuk serta bimbingannya kepada kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Bogor Ade Yasin, cap ditandatangani. Baik, terima kasih. Saya sudah membacakan sambutan dan pointer Bupati. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya arahan teknis Kepala Bapedalitbang Kabupaten Bogor kepada yang terhormat Ibu Rahmi Karmelia, Eshud MSI, disilahkan. Baik, terima kasih. Izin Pak Romli, Bapak Camat, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan arahan teknis Kepala Bapedalitbang dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2023 di Kecamatan. Yang terhormat Camat Dramaga selaku tuan rumah penyelenggara Musrenbang Kecamatan. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Bogor daerah pemilihan 4 ya Pak ya? 5 ya Pak? 4, iya Pak Romli. Kemudian yang terhormat anggota Forkopimcam sudah hadir dari Kapolsek dan dari Ramil. Yang terhormat Kepala Perangkat Daerah atau yang mewakili. Yang terhormat para tokoh masyarakat, kita punya Pak Wasto di sini, Pak. Assalamualaikum. Tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda. Yang terhormat para kepala desa di Kecamatan Dramaga. Yang terhormat para RT, RW, BPD dan LPM. Yang terhormat para ketua lembaga, organisasi, perhimpunan, kelompok dan yayasan. Kemudian yang terhormat para penyandang disabilitas dan yang terhormat para pelaku usaha atau industri yang hadir di sini serta seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya menyampaikan beberapa arahan teknis terkait penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan Dramaga sebagai berikut. Pertama, sebagaimana tadi arahan dari Ibu Pati bahwa Musrenbang RKPD di Kecamatan untuk tahun perencanaan 2023 merupakan musrenbang terakhir yang diselenggarakan dalam periode kepemimpinan Bupati Ade Yasin dan Wakil Bupati Bapak Iwan Setiawan tahun 2018-2023. Yang kedua, Musrenbang RKPD di Kecamatan ini diselenggarakan mulai tanggal 24 Januari hingga 7 Februari tahun 2022 di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor. Yang ketiga, Musrenbang bertujuan untuk menyepakati prioritas lingkup kecamatan yang mendukung pencapaian target visi dan misi pembangunan untuk tahun 2023. Yang keempat, pemerintah Kabupaten Bogor telah mengalokasikan anggaran kewilayahan untuk tahun 2023 sebagai berikut. Yang pertama, bantuan keuangan untuk pemerintah desa sebesar 1 miliar per desa, khususnya berkaitan dengan bantuan infrastruktur perdesaan sebagai bagian dari target Pancakarsa. Yang kedua, anggaran kewilayahan untuk kecamatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan kewilayahan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu luas wilayah, jumlah desa atau kelurahan yang dilayani, jumlah penduduk, IPM, serta PDRB. Sehingga alokasi anggaran kewilayahan tersebut akan menjadi alokasi wajib bagi seluruh perangkat daerah teknis pengampu kewenangan kongruen untuk menjadikannya sebagai bagian dari lokus pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah. Yang kelima, seluruh tahapan pelaksanaan musrenbang yang akan bermuara pada musrenbang kabupaten merupakan implementasi dari pendekatan partisipatif dan bottom up untuk perencanaan tahun 2023 yang mengusung tema membangun masa depan Kabupaten Bogor dengan Pancakarsa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadaban. Yang keenam, Musrenbang harus menghasilkan prioritas usulan yang dituangkan dalam bentuk berita acara, ditandatangani oleh perwakilan peserta Musrenbang dengan mempertimbangkan alokasi pagu indikatif yang telah ditetapkan. Ketujuh,
Seluruh usulan Musrenbang diharapkan dapat terangkum dalam aplikasi nasional SIPD. Apabila terdapat usulan prioritas yang disepakati belum tercantum dalam SIPD, maka kecamatan dapat mengajukan usulan secara manual kepada perangkat daerah teknis untuk menjadi bahan pelaksanaan forum perangkat daerah. Kedelapan, kecamatan wajib melakukan pengawalan seluruh usulan, baik yang melalui SIPD maupun secara manual, dengan tujuan agar alokasi kewilayahan tadi dapat direalisasikan sesuai dengan usulan prioritas kecamatan. Yang kesembilan, usulan yang disepakati sebagai prioritas kecamatan dan tercantum dalam SIPD wajib divalidasi secara sistem paling lambat tanggal 11 Februari tahun 2022. Terakhir, seluruh hasil pelaksanaan Musrenbang RKPD wajib dituangkan dalam bentuk laporan hasil pelaksanaan Musrenbang RKPD di kecamatan dan diserahkan kepada perangkat daerah paling lambat tanggal 11 Februari tahun 2022 sebagai bahan forum perangkat daerah dan kepada Bapedalitbang sama paling lambat tanggal 11 Februari tahun 2022 sebagai bahan laporan. Demikian disampaikan, semoga Musrenbang berjalan lancar dan semua pihak dapat menyepakati usulan prioritas sesuai dengan ketentuan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Bapedalitbang Insinyur Suryanto Putra MSI dicap dan ditandatangani. Demikian Bapak Ibu sekalian, telah saya bacakan arahan teknis pelaksanaan Musrenbang di RKPD. Saya berharap apa yang sudah terinput tadi di dalam SIPD ini yang akan menjadi prioritas disesuaikan dengan pagu kewilayahan yang sudah ditetapkan. Dan semoga pelaksanaan berjalan lancar Pak Camat, dan saya mengucapkan selamat bermusyawarah. Kalau ada kata-kata yang salah maafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, doa yang akan dipimpin oleh Ketua MUI Kecamatan Dramaga kepada Bapak Haji Endang Muhtadin disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah li niyatilillah wal ikhlas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, lakal hamdu, wa lakal mulku, wa lakal fardu, wa lakal man, wa lakal syukru, kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tulqi biha rabbata wal haibata fi qulubil kafirin wal hasidin wal zalimin bi jalalika wa qudratika ya karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli da'in dawa wa likulli maradin shifa wa likulli hajatin qada. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba wali walidina warhamhum kama rabbayana shighara.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat rahmatan amatan innaka ala syai'in qadir. Allahumma bijahi habibika sayyidina Muhammadin sallallahu barakati asma'illahi ta'ala wa bi barakati jami salawat nas'aluka ya Allah antus sabit imanana wa islamana wa tarfa'una wa gumatan panal gola awal bala wal waba wa ta'un wal corona wa covid-19 wa hasil maqasidana rencana pembangunan masyarakat, pembangunan mitra, pembangunan spiritual, seluruh pembangunan Kabupaten Bogor yang direncanakan ini kabulkan ya Allah, lancarkan ya Allah, berkahkan ya Allah. Nas'aluka salamah wal afiyah wal barakah wal ijabah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana ighfir lana junubana wa yunasabaquna bil iman innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah kita sama-sama mendengarkan sambutan dan arahan dari Wakil Pimpinan DPRD Kabupaten Bogor, yaitu Bapak Haji Romli, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah ba'd. Yang saya hormati Pak Camat beserta jajaran, Pak Kapolsek, juga Pak Dan Ramil, alhamdulillah telah hadir kita. Yang mulia Ketua MUI Kecamatan Dramaga beserta jajaran, sahabat-sahabat Kepala Desa se-Kecamatan Dramaga, alhamdulillah hadir semua, Ketua Abdesi, juga para UPT se-Kecamatan, se-wilayah Dramaga sekitarnya, ibu-ibu penggerak PKK, sahabat-sahabat KNPI tadi hadir juga, ya, dari partai politik juga alhamdulillah hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Juga sahabat saya, ya senior kita, Pak Haji Wasto, alhamdulillah yang senantiasa ngawal pembangunan wilayah kita. Jadi ayeuna mah babari karena Pak Wasto ini aktifnya di pusat. Jadi lamun neangan anggaran ke pusat lewat beliau itu. Gitu ya, insyaallah. Ya, karena beliau aktivitasnya di Jakarta begitu. Jadi gampang lah Pak, cuma 10 desa Pak. Insyaallah nanti dibantu. Ya, karena apa? Karena anggaran di kita di Kabupaten Bogor ini sangat terbatas. Di tahun ini saja kita hanya punya anggaran 8,3 triliun. Ya, tahun ini nih 8,3 triliun. Kemudian PAD kita cuma mencapai 3,4 triliun. Yang harusnya prediksinya di tahun 2002 ini sudah di angka 3,8. Karena melihat situasi Covid yang masih belum dikatakan selesai gitu. Jadi kita membuat target itu sudah target maksimal. Alhamdulillah tapi tercapai begitu ya. Kemudian juga tentunya dalam rangka pembangunan ini Bupati melalui RPJMD-nya sudah menentukan arah kebijakannya selama 5 tahun beliau gitu ya. Maka kemudian setiap tahunnya tentu turunannya adalah melaksanakan untuk pencapaian, terutama pencapaian IPM nanti di ujungnya. Nah ini sudah kita formulasikan bersama pemerintah daerah, bersama DPRD melalui RPJMD-nya, perjalanan tiap tahun. Cuma memang yang paling berat kita itu di tahun 2022 ini. Secara perspektif anggaran Pak Wasto, kita ini pembahasan paling menyedihkan itu pembahasan yang tahun 2002 ini. Karena kita disodorkan oleh pemerintah daerah, defisit kita waktu itu 1 triliun 50 miliar. Jadi Dewan bingung ini kok datangnya kekurangan duit gitu, kekurangan anggaran. Ya itu baru saya selama 12 tahun jadi anggota Dewan baru merasakan itu Pak Wasto. Ya
Jadi begitu selama 8 tahun jadi panitia anggaran, cuma melihat angka itu jadi gagal rote atel gitu ya. Kenapa itu terjadi? Karena target-target tadi yang disampaikan ini berkurang. Contoh tadi dana transfer dari pusat, DAK kita juga berkurang begitu ya. Ini juga faktor-faktor itu yang kemudian menjadi variabel turunnya sisi pendapatan kita. Nah, tapi alhamdulillah dengan kesigapan Bupati dan jajaran, kita satu-satunya kabupaten se-Jawa Barat, ya satu-satunya kabupaten yang pembangunan infrastrukturnya terbanyak di tahun 2020. Begitu, satu-satunya. Bayangkan duit nate boga tapi nggak bangun infrastrukturnya paling banyak begitu. Begitu, nomor 1. Sehingga Bupati kan juga dapat penghargaan sebagai Bupati terinovasi melalui pembangunan infrastrukturnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena pinter Bupatina. Sebagiannya diberikan kepada desa. Sebagiannya diberikan kepada desa. Eta duit desa lamun nongkrong di tempat lain, insya Allah kacoret eta. Ya, karena apa? Kita masih butuh yang lain begitu. Dalam rangka penyelamatan pembangunan yang lain. Artinya kemarin itu di tahun 2021 kemarin kita sudah menganggarkan 391 miliar untuk infrastruktur perdesaan melalui dana Samisade. Tidak full memang, ada desa yang dapatnya 1 miliar ada yang kurang. Nah di tahun ini juga kita menganggarkan di tahun 2022 juga alhamdulillah kita pertahankan untuk Samisadenya karena ini bagian daripada sistem pembangunan yang itu juga kemudian dapat secara direct langsung dinikmati oleh masyarakat. Gitu. Cuma memang Pak Sehu kita banyak diprotes oleh para pengusaha. Karena bayangkan 400 yang sekarang nih ya 436 miliar harusnya di PUPR dicokot. Kan untuk membangun infrastruktur dibikinan ke desa-desa begitu ya. Nah ini sudah merupakan strategi supaya ada pemerataan pembangunan gitu. Nah, alhamdulillah sekarang satu-satunya desa se-Indonesia yang dapat bantuan 1 miliar itu hanya di Kabupaten Bogor. Itu keberanian saja. Dari seorang bupati teuing duit nanti mana begitu ya, sehingga formulasi pembangunan infrastruktur yang sifatnya itu juga akhirnya teruraikan, artinya terbagi begitu. Insya Allah ini pun merupakan kebijakan Bupati Bogor yang kita backup di DPRD-nya sehingga tidak ada satu hal apapun begitu. Kalau dulu semester yang lalu saya bersama Pak Wasto itu bisa berbagi dengan kepala desa. Ada kepala desa datang ke Dewan, Pak Romli bantuan lah. Untuk misalkan ngebangun jalan ya walaupun tidak semua kita bisa dapat mendirect begitu. Tapi kalau sekarang Pak Sehu datang ke saya terima Pak Sehu saya terima, oh saya bantu gagah. Tapi begitu masuk ke BPMPD itu nanti dana yang 1 miliarnya berkurang. Ngerti gak maksudnya? Jadi misalkan di saya oke saya kasih ditambahin yang untuk jalan 100 juta, maka dapat dari Samisadenya cuma 900. Begitu. Sebab dikunci oleh Perbub bahwa dana bantuan keuangan ke desa itu hanya 1 miliar. Jadi kalau misalkan banyak kepala desa yang protes, Pak Romli atau bantuan cenah di bantuan melalui kebijakan di pemerintahan, penyelenggara pemerintahan itu Bupati dan DPRD. Tidak mungkin ada Samisade yang 1 miliar kalau tidak disahkan oleh DPRD begitu. Jadi itu cara DPRD membantunya. Artinya DPRD membackup kebijakan Bupati kaitan dengan Samisadenya. Tapi kalau sahabat saya yang lain juga datang, Pak Romli tambahan atuh supaya 1 miliar 100. Ya, mau datang 100 lah begitu. Yang datang itu tetap 1 miliar, 100 di aku ke Pak Romli tambahan ku saya gitu. Jadi nurugi sahabat. Hah? Bapak-bapak begitu kan. Jadi nama anteng mintanya ke Bupati saja. Kita di DPRD kemudian membackup melalui kebijakannya begitu. Jadi Samisade itu kita kunci memang Bupati kunci hanya 1 miliar satu desa dan itu berlaku simultan terus menerus. Ya artinya apa? Kita ingin bahwa pembangunan di infrastruktur di lingkungan itu selesai. Oleh karenanya nanti kita juga DPRD sudah memohon kepada Bupati kalau infrastrukturnya beres baru kemudian perbubnya dirubah. Mana lagi nih misal untuk rehab kantor desa ke depan begitulah. Untuk bidang-bidang lainnya begitu ya. Sehingga harapan kita menaikkan IPM di tingkat desa, di tingkat kecamatan ini bisa berjalan.
Karena apa? Nanti directnya adalah ketika infrastruktur sudah bagus, maka kemudian kehidupan perekonomian semakin mudah, maka kemudian kewajibannya adalah meningkatkan daya beli masyarakat, begitu. Nah ini juga harus kita pikirkan bersama dalam program jangka selanjutnya, begitu. Inilah kira-kira sistem pembangunan kita. Insya Allah ini sudah diformulasikan. Mudah-mudahan tidak ada aral melintang sehingga PAD kita tidak terganggu. Dan kita di 2023 ini sudah menganggarkan secara maksimal. Jadi mohon maaf, banyak infrastruktur yang sekarang ini secara pembiayaan kewajiban yang harusnya dilaksanakan oleh Pemda itu juga jadi tergerus karena tadi ada dua faktor tadi. Yang pertama adalah kita memang menyisipkan pembangunannya di perdesaan tadi. Yang kedua juga terkoreksinya pendapatan kita yang begitu banyak, begitu ya. Sehingga dana infrastruktur padahal di tahun 2022 ini untuk infrastruktur bagian PUPR itu hampir 1 triliun. 1 triliun kurang 2 miliar setahun ini nih untuk PUPR ya. Ditambah nanti yang bicara tentang pembangunan desa 436 miliar. Itu sudah maksimal, kita sudah melampaui target dari 1,8 triliun belanja infrastruktur di tahun 22 ini. Ya, 1,8 triliun belanja infrastruktur kita di tahun 2022, kemudian ada 1 triliun di PUPR, belum lagi di distrik di segala macam, ditambah lagi tadi dari infrastruktur pedesaan melalui bantuan Samisade, begitu ya. Ini sudah melampaui ekspektasi sebetulnya dari segi postur anggaran kita sudah terbaik, begitu ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi harapan masyarakat. Dan keinginan mah selalu banyak. Kita ingin semuanya tergarap, tapi apa daya pendapatan kita juga disesuaikan, gitu ya. Ini barangkali sebagai gambaran. Insya Allah usulan ini pun akan kita kawal seperti pembangunan kantor kecamatan. Ini alhamdulillah di tahun 2002 ini sudah dapat terbangunkan. Malu kita kalau sampai terlambat, begitu ya. Karena apa? Di Dramaga ini prototipenya kabupaten sebetulnya, karena secara nasional orang ada di sini semua ya, se-Indonesia jelema ya di DKB ya, karena ada IPB gitu maksudnya ya. Kalau kantor kecamatannya bagus kan orang melihatnya hanya di kecamatan Dramaga, oh Bogor mah bagus kantor kecamatan. Nah ini kan gambaran untuk semuanya, begitu. Walaupun kita masih punya PR, itu ada sekitar 14 kantor kecamatan yang dibangun. Hampir saja di tahun ini Pak Camat ini tidak masuk. Karena masuknya saya masih ingat sekali, ini kemudian di tanggal 31 bulan Desember ketika evaluasi gubernur Pak Hasto. Evaluasi gubernur ada duit yang harus dikemanakan, dipaksakan harus masuk ke sini. Karena 2 kecamatan yang dibangun tahun ini itu luncuran dari tahun sebelumnya. Yaitu kecamatan Jasinga dengan kecamatan Caringin. Kalau itu duitnya sudah nongkrong. Kalau yang ini memang belum, jadi cuma 2 kecamatan sebetulnya luncuran itu, Caringin dan Jasinga. Nah yang ini mah satu-satunya yang memang di pembahasan anggaran 2022 kemarin. Ya alhamdulillah ya ini sudah kita bangunkan 2022, mudahan ke depan pelayanan lebih baik lagi. Dan insya Allah untuk pembangunan infrastruktur yang lainnya mohon bersabar. Karena jadi ketika kepala desa juga disampaikan oleh masyarakat, yuk jalan kabupaten Jore amat segala macam. Insya Allah di tahun 2023 kita menerapkan setelah Cibinong Raya selesai, maka kemudian ada aspek pemerataan pembangunan infrastruktur untuk jalan dan jembatan di seluruh kecamatan se-Kabupaten Bogor. Karena sehebat apapun saya bilang waktu itu, yang membangun Cibinong Raya, kalau di daerah-daerah kecamatan-kecamatan lain ada ketertinggalan pembangunan infrastruktur, maka kemudian tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, gitu. Demikian, dan mohon maaf juga mungkin Pak Camat karena saya harus memimpin Bamus di kabupaten, saya juga tidak lama ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi, tapi insya Allah seluruh ini kan sudah dimusyawarahkan, tinggal disahkan ya. Cuma zaman ayeuna mah zaman seremonial, jadi sahkan kudu ditandatangan tangan gitu loh ya. Jadi memang itulah prosedurnya Pak Bu ya. Ya prosedurnya begitu gitu ya. Jadi ulah capek. Jadi ulah Pak Kepala Desa ulah capek ngusulkeun ya. Ya itu mah kewajiban. Diterima itu ngusulkeun sebanyak-banyaknya begitu ya. Tapi ingat bahwa alhamdulillah untuk Kabupaten Bogor kita punya satu Samisade yang bisa membackup kegiatan pembangunan di tingkat desa. Selain dari Dede dana desa gitu ya. Dan insya Allah
janji-janji Bupati di tahun 2023 ini, 2022 dan 2023 akan kita selesaikan. Seperti yang sudah dilakukan adalah janji kenaikan insentif RT RW sudah kita lakukan, ya sudah naik. Itu yang lucu memang RT RW ya. Jadi itu baru masuk anggarannya di perubahan Pak Wasto, perubahan tahun kemarin. Tapi kan sudah kita gulirkan di bulan Januari di 2021 ya, barulah ya 2021 sudah mulai. Kemudian juga terhadap guru-guru honor, kemudian terhadap guru keagamaan dan sebagainya, ini sudah kita postingkan anggaran-anggarannya, sehingga pembangunan ada aspek pembangunan manusianya, aspek pembangunan infrastrukturnya dan lain kita senantiasa membayar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami dari DPRD siap melaksanakan sinergisitas dengan Bupati Bogor dalam rangka mewujudkan visi dan Bupati Bogor sesuai dengan RPJMD yang telah disepakati antara pemerintah daerah Kabupaten Bogor dengan DPRD. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, Allahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat Wakil Pimpinan DPRD Kabupaten Bogor. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya yaitu penyampaian permasalahan dan isu strategis Kecamatan Dramaga oleh Camat Kecamatan Dramaga kepada Bapak Teni Ramdhani SSTP MA, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Rabbi shrali sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor, Bapak Haji Romli. Yang saya hormati hadir dari unsur Bapeda Litbang Kabupaten Bogor, Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Ibu Rahmi. Yang saya hormati Pak Dan Ramil, Ciomas, Pak Kapolsek Dramaga, Ketua MUI Kecamatan Dramaga, Ketua Apdesi Kecamatan Dramaga beserta seluruh kepala desa Kecamatan Dramaga, pimpinan UPT sewilayah kerja Kecamatan Dramaga, para ketua komunitas, organisasi maupun kelompok kepemudaan, TP PKK Kecamatan, TP PKK Desa beserta seluruh pengurus, Bapak Ibu hadirin yang pada pagi hari ini sudah hadir pada kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten Bogor tahun 2023. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Bogor di Kecamatan Dramaga tahun anggaran 2023 dengan tema membangun Kabupaten Bogor dengan pancakarsa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban. Salawat serta salam juga semoga tercurah kepada junjungan kita baginda alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita umatnya senantiasa istiqomah meladani ajarannya sampai dengan akhir zaman nanti. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mohon izin Pak Wakil Ketua, hari ini saya akan menyampaikan RKPD dalam rangka Musrenbang tahun anggaran 2023 Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, bahwasanya Musrenbang didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan perda tentang RPJPD dan RPJPMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Yang kemudian dituangkan juga ke dalam visi misi pembangunan daerah tahun 2018-2023 Kabupaten Bogor,
visi misi Bupati dan Wakil Bupati Bogor, terwujudnya Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadaban dengan misi 1, mewujudkan masyarakat yang berkualitas, 2, mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, 3, mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, 4, mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan, 5, mewujudkan kesalehan sosial. Lanjut, dari visi misi Bupati Bogor tersebut, kita ketahui bersama bahwa terdapat program strategis Bupati yang di dalamnya terdapat 5 pilar dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadaban, yaitu program Pancakarsa, Bogor Cerdas, Bogor Sehat, Bogor Maju, Bogor Membangun, dan Bogor Berkeadaban. Adapun perlu kami sampaikan, Pak Wakil Ketua DPRD, Ibu Kabid, ini visi misi Kecamatan Dramaga. Visi kami terwujudnya visi misi Bupati Bogor dalam pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat melalui budaya kerja Dramaga, yaitu Dramaga Siaga, Pak Wakil. Misi 1, memantapkan penyelenggaraan pemerintah yang amanah. 2, memantapkan profesionalisme sumber daya aparatur. 3, memantapkan iman dan takwa di lingkungan masyarakat. 4, memantapkan kualitas sistem pelayanan kepada masyarakat yang cepat, mudah, ramah, dan nyaman. Kemudian dari moto siaga itu sendiri, kami breakdown bahwa siaga ini merupakan kependekan dari sehat, inovatif, agamis, generalis, dan aman. Sehat untuk bagaimana menciptakan lingkungan Dramaga yang sehat, bersih, dan bebas dari penyakit serta penyalahgunaan narkoba. Inovatif, selalu berinovasi dalam mengembangkan dan meningkatkan pelayanan kerja. Agamis, menjadikan agama sebagai dasar pondasi akhlak dalam menjalankan dan penyelenggaraan pemerintahan. Generalis, membangun komunikasi, kolaborasi, elaborasi, dan sinergitas dalam penyelesaian permasalahan dari segala unsur, sisi maupun segala aspek. Aman, menciptakan Dramaga yang aman, nyaman, kondusif, serta ramah dalam berinvestasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu moto kami, Pak Wakil. Semoga kami dapat istiqomah menjalankan moto kami sendiri. Kami juga mohon dukungan Bapak Ibu sekalian. Baik, kembali lagi ke substansi Musrenbang, tema dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dengan tema membangun masa depan Kabupaten Bogor dengan Pancakarsa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadaban. Terdapat 5 prioritas pembangunan. 1, meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. 2, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. 3, meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik. 4, meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan. Serta 5, meningkatkan ketertiban dan kenyamanan masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang berkeadaban. Baik, sebelum masuk ke substansi daftar usulan, ini merupakan demografi gambaran umum Kecamatan Dramaga, Bu Kabid, bahwa Kecamatan Dramaga itu jumlah penduduknya terdapat 120.342 jiwa dengan luas wilayah 2.412 hektar. Berikut 10 desa, 327 RT, 74 RW, dan 32 dusun. Kecamatan Dramaga berbatasan sebelah utara dengan Kecamatan Rancabungur, sebelah selatan dengan Kecamatan Taman Sari, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ciomas dan Bogor Barat, Kota Bogor. Lalu kemudian sebelah barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Ciampea dan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Di dalam pokok bahasan Musrembang ada 3
sektor yang akan kita bahas, permasalahan Kecamatan Dramaga, IPM, Indeks Pembangunan Manusia di Kecamatan Dramaga, serta potensi Kecamatan Dramaga. Baik, ini merupakan perumusan permasalahan isu, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah yang terdiri dari masalah pokok, masalah, akar masalah, isu strategis, strategi dan arah kebijakan. Ya, kami telah identifikasi persoalan yang paling mendasar adalah secara internal ditinjau terhadap visi dan misi pemerintah daerah, terbatasnya kewenangan camat secara eksternal dalam penyelesaian masalah di tingkat kecamatan dan desa. Akar masalahnya keterbatasan tugas dan kewenangan camat dalam menangani pemeliharaan penataan sarana dan prasarana umum di wilayah Kecamatan Dramaga, sehingga belum optimalnya penyelesaian masalah pemeliharaan penataan sarana kecamatan seperti pemeliharaan jalan yang rusak, sehingga menunggu dinas terkait dalam pelaksanaannya. Isu strategis meningkatkan kewenangan camat melalui pendelegasian tugas dan kewenangan bupati kepada camat. Strateginya kita optimalkan pendelegasian tugas dan kewenangan bupati saat ini kepada camat. Arah kebijakannya penguatan kapasitas kecamatan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang diatur selanjutnya di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua, tinjauan terhadap program prioritas daerah dari sektor laju pertumbuhan ekonomi. Akar masalah terdampak PHK dari adanya pandemi COVID-19 yang berdampak tingginya tingkat pengangguran di Kecamatan Dramaga. Isu strategis melalui peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing. Strategi kami optimalisasi pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat desa. Arah kebijakan penguatan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi melalui strategi dan arah kebijakan kami berharap mencoba mendorong untuk bagaimana pemerintah daerah dapat memberikan pos anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM dari mulai desa, masyarakat desa, aparat desa maupun aparatur kecamatan. Yang ketiga, kehidupan masyarakat agamis, harmonis, nyaman, tertib, dan berkeadaban dilihat, ditinjau dari program prioritas daerah, diidentifikasi masalah gangguan Trantibum, isu strategisnya optimalisasi koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, strategi peningkatan bintek kapasitas SDM aparatur, ketentraman, dan ketertiban umum di tingkat kecamatan, arah kebijakan yang akan kita perkuat nanti koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Baik, ini permasalahan yang terlihat secara lokal di Kecamatan Dramaga, terutama bencana. Ini salah satunya disebabkan oleh sampah, minimnya moda transportasi truk sampah dalam rangka mendistribusi sampah di desa-desa kami. Lalu kemudian saat ini kami Burahmi belum memiliki unit pengolahan sampah UPS ya. Saya kira nanti ke depan Kecamatan Dramaga harus memiliki UPS di tiap-tiap desa, jadi bisa memilah yang mana sampah organik maupun anorganik, sehingga sampah ini juga salah satunya menjadi dampak dari kerawanan bencana yang terjadi di Dramaga. Salah satu rawan bencana yang ada di Kecamatan Dramaga itu longsor dan banjir. Longsor itu sering terjadi di Desa Sukawening, Neglasari, Petir, Sukadamai, Purwasari. Begitupun juga dengan banjir, Sinarsari, Ciherang, dan Dramaga. Kemudian dari sektor pendidikan, terbatasnya daya tampung SMPN. Saat ini kami, Pak Wakil Ketua, kami masih memiliki 2 SMPN Pak, SMP 1 Dramaga dan SMP 2 Dramaga. Selanjutnya kami berharap, kami juga masih mencari inventaris aset pemerintah daerah
yang selanjutnya bisa kita bangun Pak untuk SMP 3 Dramaga itu dari sektor pendidikan, kemudian kemacetan dan minimnya penerangan jalan umum. Yang terakhir dari sektor sarana dan prasarana olahraga ini juga perlu menjadi perhatian dan prioritas utama karena kita ketahui bersama Pak, banyak kader-kader kita, atlet-atlet muda yang berangkat dari Kecamatan Dramaga Pak Wakil. Dan ternyata kebanyakan mereka justru malah diasuh oleh Kota Bogor Pak. Nah, ini potensi bagi kita. Jadi salah satu penunjang mereka adalah kita tidak memiliki sarana dan prasarana yang representatif. Jadi kami berharap di tahun ini kami akan coba untuk dapat melakukan perencanaan fasilitasi sarana dan prasarana olahraga yang bisa diusulkan di tahun berikutnya. Lanjut. Baik, ini informasi lain bahwa terkait usulan musyawarah rencana pembangunan Musrenbang sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, kita ketahui bersama bahwa usulan itu sudah menggunakan sistem informasi pemerintah daerah yaitu SIPD. Ini catatan penting dalam tahapan pelaksanaan. Lanjut. Ini merupakan alur pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan Dramaga. Kami sudah melaksanakan Musrenbangnya Bu Kabid, Pak Wakil, pada tanggal 24 kemarin dan alhamdulillah kami sudah memiliki daftar usulan yang sudah disepakati. Nah, berikut daftar usulan program kegiatan dan subkegiatan yang disepakati untuk perencanaan tahun 2023 di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor. Nomor 1, peningkatan jalan betonisasi jalan desa dan betonisasi jalan lingkungan yang berlokasi di Babakan Tengah RW 08 sampai dengan Babakan Raya RW 07 Desa Babakan. Dengan ruas panjang 422,5 meter dan panjang 3.960 kali lebar 1,5 dan tinggi 7 cm. 2, pembukaan jalan pengerasan dan betonisasi serta tembok penahan tanah TPT yang berlokasi di Kampung Baru Semper RT 05 RW 6 Desa Neglasari. TPT pun di Kampung Baru Semper RT 05 RW 06 Desa Neglasari. 3, pembangunan betonisasi jalan desa dan sarana penunjang TPT yang berlokasi di RT 03 RW 04 Desa Sukadamai. 4, pembukaan jalan baru dan sarana penunjang TPT Kampung Carangpulang RW 07 Desa Cikarawang. 5, pembukaan akses jalan usaha tani dan sarana penunjang di Kampung Cihideng RT 01 RW 02 Desa Purwasari. 6, peningkatan jalan dan sarana penunjang TPT di Kampung Ciberem RT 01 RW 09 dan Kampung Lebak Nangka RT 06 RW 07 di Desa Petir. 7, betonisasi dan jalan sarana penunjang TPT di Kampung Ciberem Tengah RW 01 dan RW 02 di Desa Sinarsari. 8, renovasi Pasar Dramaga yang berlokasi di RT 03 RW 03 Desa Dramaga. 9, peningkatan jalan hotmik dan peningkatan jalan betonisasi Kampung Sukabakti RW 01 RW 02 dan RW 05 di Desa Sukawening. 10, pembangunan TPT di Kampung Ciherang Tengah RT 04 RW 11 Desa Ciherang. Ini nomor 1 dan sampai dengan nomor 10 ini usulan yang masuk di dalam program 1 miliar 1 desa nih. Ya. Baik, selanjutnya nomor 11, pengadaan tanah dan lahan relokasi Puskesmas PKM Purwasari Kampung Situ Uncal RT 02 RW 07 seluas 2.500 meter persegi. Dan ini Pak Wakil, kami berharap pemerintah daerah di tahun ini sudah bisa membebaskan tanah seluas 2.500 meter persegi di
Situ Uncal, Desa Purwasari, sehingga Puskesmas Purwasari sudah memiliki bangunan yang representatif, Bu Rahmi. Jadi usulan kami kemarin untuk bangunan itu seluas 600 meter kali 2, Bu, jadi 2 lantai. Baik, selanjutnya peningkatan jalan petir Babakan Gadog, 13 rehab puskesmas pembantu di Desa Petir, 14 peningkatan jalan Pasar Dramaga Petir lanjutan, ini sepanjang 6.380 meter persegi, 15 revitalisasi SDN Purwasari 01, lanjutan juga di Kampung Situ Uncal, RT 01, RW 07, Desa Purwasari. 16 rehabilitasi SDN Pasir Andong, Kampung Pasir Andong, Desa Petir. 17 pengadaan mebeler SDN Petir 05 di Kampung Cikiruh, Desa Petir. 18 rehabilitasi SDN Neglasari 05 di Desa Neglasari. 19 rehabilitasi SDN Ciherang 04 di Desa Ciherang. 20 rehabilitasi SDN Situ Kaum di Desa Ciherang. 21 revitalisasi SDN Manggis di Desa Dramaga. 22 rehabilitasi SDN Petir 03 di Desa Petir. 23 rehabilitasi di Sukabakti di Desa Sukawening. 24 pembangunan TPT saluran di Ciasah Kiri di Desa Petir. 25 rehabilitasi di Ciherang Stanplas di Desa Ciherang. 26 terakhir pembangunan Bendung Cidahu di Desa Sukadamai. Baik, itu usulan program yang sudah disepakati. Selanjutnya kami sampaikan bahwa indeks pembangunan masyarakat Kecamatan Dramaga saat ini kami di urutan 19, Bu Rahmi. Pada tahun 2018 dengan indeks komposit sebesar 69,93 termasuk kategori sedang. Begitu juga untuk IPM Kabupaten Bogor sebesar 69,81. Lanjut. Nah, ini potensi yang kami miliki di Kecamatan Dramaga dari sektor pariwisata. Kami memiliki daya tarik wisata buatan maupun alam. Di antaranya 1 Setu Babakan, 2 Setu Burung, 3 Setu Tengah, 4 Setu Ciranji Saripala, 5 wisata agro, 6 wisata eko, 7 wisata pedesaan. Yang kemudian rencananya Bu Rahmi nanti saya mohon dibantu karena memang Pak Kecamatan Dramaga ini terdeliniasi dari kesesuaian ruangnya itu perkebunan dan pertanian. Ke depan kita akan coba bahwa Kecamatan Dramaga ini karena memiliki sektor pertanian dan perkebunan, kita akan coba Pak dorong mereka menjadi desa-desa wisata Pak, gitu Pak Wakil. Selanjutnya dari sektor UMKM, kita memiliki pengrajin pala Pak yang sudah terkenal nih se-Kabupaten Bogor, kemudian keripik, jambu kristal, tepung ubi, sepatu, kerudung, olahan pangan lokal, miniatur pesawat, kopi dan lain-lain. Dari sektor pertanian, unggulan kita itu palawija Pak. Hadir juga Ketua KTNA ya Pak Didin. Ya, terima kasih Pak Didin, dan ikan hias. Lanjut, itu saja sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap Bapak Ibu sekalian dengan apa yang sudah kita sepakati bersama, kita coba dorong. Sudah disepakati Pak, sudah disepakati. Dan untuk di tahun selanjutnya mari kita sama-sama inventarisir kebutuhan-kebutuhan kita yang menjadi prioritas di tahun berikutnya. Semoga apa yang kita usulkan ini bermanfaat bagi masyarakat Kecamatan Dramaga. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya nanti berkenan Pak Wakil Ketua Bu Rahmi, saya akan mencoba meluncing, Pak Kapolsek Pak Dan Ramil akan coba meluncing moto Kecamatan Dramaga yang baru Pak. Gitu. Ya, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.
Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, selanjutnya sekarang penandatanganan berita acara. Kepada yang dipanggil mohon ke depan untuk menandatangani berita acara Musrenbang hari ini. Di antaranya yaitu Bapeda Litbang Kabupaten Bogor, Camat Kecamatan Dramaga, para kepala desa, berarti 10 kepala desa, kemudian kepala UPT Jalan dan Jembatan, dan kepala UPT Kesehatan. UPT Kesehatan diwakili oleh Puskesmas Induk, yaitu Puskesmas Dramaga, Dr. Fitriani. Jadi dimohon ya, dipersilakan untuk penandatanganan berita acara ini. Sekali lagi kepada Camat Kecamatan Dramaga, kepada Bapak Dalitbang, para kepala desa mangga, kemudian kepala UPT Jembatan, Jalan dan Jembatan, dan kepala UPT Kesehatan, mangga. Baik, sebelum penandatanganan, izinkan saya membacakan berita acara hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Bogor di Kecamatan Dramaga untuk perencanaan pembangunan tahun 2023. Pada hari ini, Senin, tanggal 31 bulan Januari tahun 2022, bertempat di Kecamatan Dramaga, telah diselenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kecamatan Dramaga yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 berita acara ini. Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan: 1. Sambutan Bupati yang dibacakan oleh Camat Teni Ramdhani SSTPMA. 2. Arahan teknis Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Bogor yang dibacakan oleh Ibu Rahmi Karmelia Shut MSI. 3. Paparan permasalahan dan isu strategis kecamatan oleh Ustadz Safruddin. 4. Pembahasan prioritas dari seluruh peserta Musrenbang Kecamatan. Menyepakati: ke-1, daftar usulan awal program, kegiatan dan subkegiatan prioritas desa sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 berita acara ini. Kedua, daftar usulan program, kegiatan dan subkegiatan prioritas yang disepakati dalam pembahasan Musrenbang sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 berita acara ini. Ketiga, daftar usulan program, kegiatan dan subkegiatan yang tidak disepakati beserta alasannya sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 berita acara ini. Demikian, berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Para kepala desa dipersilahkan ke depan menandatangani berita acara. Kepala UPT Jalan dan Jembatan, kemudian Kepala UPT Kesehatan Puskesmas Dramaga, mangga.
Silahkan para kepala desa semua menandatangani. Mangga Pak Kades. Halo, mohon maaf kepada para peserta musrenbang karena ini lagi acara penandatanganan. Kepada para undangan yang memang masih ada usulan, sebenarnya ini itu yang di prioritas di yang masuk pagu kecamatan saja. Kita sebenarnya ada lagi yang urusan dinas masing-masing yang tidak disebutkan. Karena itu kepada siapa saja yang akan atau yang mau mengusulkan usulan baru yang belum masuk ke seperti yang tertampil di buku musrenbang, dipersilakan, tapi tertulis ya. Saya silakan saja dikasihkan ke saya, baik dari siapa saja yang ingin mengusulkan usulan baru, silakan ditulis ya, disetorkan ke Ekbang ya. Nanti kebetulan saya sudah berkoordinasi dengan Ibu dari Bapak Dalitbang, insya Allah nanti akan saya antar ke Bapak Dalitbang untuk dibuat usulan baru. Itu saja, mungkin ini mohon maaf tadi tidak dibacakan usulan awal baik dari desa dan UPT, sebenarnya sudah ada, dan yang sekarang ditandatangani adalah yang masuk pada pagu kecamatan, sedangkan ada pagu-pagu lain termasuk pagu-pagu berdinas. Jadi tenang saja. Sekali lagi, siapa saja yang ingin mengusulkan usulan baru, mohon ditulis saja dan dikasihkan atau ke seksi Ebang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tambahan yang akan mengusulkan, tolong jenis kegiatannya, lokasi, volume. Ya, kasih Kang Arop.
Nyangsang. Di lokasinya di mana? Kecamatan. Oke. Hadirin yang berbahagia, setelah penandatangan berita acara, ada launching budaya kerja dan moto Kecamatan Dramaga, yaitu SIAGA, Siaga, ya, yang akan ditandai dengan penekan tombol oleh Camat Kecamatan Dramaga. Ya, berkenan Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Kapolsek Dramaga, kemudian dan Ramil untuk sama-sama launching budaya kerja dan moto Kecamatan Dramaga, ya, yaitu siaga. Mangga. Mangga Bapak Haji Wasto, Ketua MUI, mangga. Para kasih Kecamatan Dramaga, ya. Dihitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, oh baru 7, 6, oh ya, 4, 3, 2, 1. Iya. Iya, kasih aplaus semuanya. Iya, itulah nanti akan kita ketahui bersama apa sih siaga, dan tadi juga sudah dibacakan oleh Bapak Camat Kecamatan Dramaga, ya. Ya, siaga. Moto Kecamatan Dramaga, siaga, S-nya sehat, menciptakan lingkungan Dramaga yang sehat, bersih, dan bebas dari penyakit dan penyalahgunaan narkoba. Kemudian I-nya inovatif, selalu berinovasi dalam mengembangkan dan meningkatkan pelayanan kerja. A. Gamis, menjadikan agama sebagai dasar pondasi akhlak dalam menjalankan pemerintahan. Kemudian G-nya generalis, membangun komunikasi, kolaborasi, elaborasi, dan sinergitas dalam penyelesaian permasalahan dari segala aspek. Hanya aman, menciptakan Dramaga yang aman, nyaman, kondusif, serta ramah dalam berinvestasi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya. Dramaga siaga. Sekali lagi, Dramaga siaga. Iya. Kabupaten Bogor, Pancakarsa. Tadi misi-misi ya, hadirin berbahagia, demikianlah acara Musrenban Kecamatan Dramaga perencanaan tahun 2023 telah selesai. Mohon untuk semuanya ada foto bersama, dan saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan dan ucapan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dramaga, Dramaga, Kabupaten Bogor. Terima kasih.
Ya, foto bersama dipersilakan, Muspika. Pak Haji. Pak Haji dipoto. Silakan ya, para kepala desa, mangga, kepala UPT, mangga dipoto bersama. Bapak, Bapak kan didampingi oleh Badan Ramil.